Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Mari persiapkan hatimu. Berdiam di dalam
Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah hati kami senantiasa melekat kepadamu Tuhan. Lebih lagi kami menyembah, memuji di dalam Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dimanapun berada, iring Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Saja Tuhan, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Katakan, aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerindu. Lebih lagi aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduan. Iring di Kau di sengsara, amin. Mari bertepuk tangan. Iring di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Aku tahu suatu kali ku menang bersama. Iring di Kau di sengsara, iring di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Aku tahu suatu kali
Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang indah di hadapanmu. Lebih tulus lagi. Ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui mulut hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua melalui beliau. Terima kasih Bapak, kami membuka hati kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami butuh firman Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh suara Tuhan
sehingga kami cakap menanggung segala perkara dalam keadaan situasi seperti saat ini. Tuhanlah yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Kita diajar Tuhan untuk tidak takut, diajar Tuhan untuk tidak khawatir menghadapi segala keadaan hidup. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk takut terhadap satu hal yang sangat prinsip. Takut terhadap keadaan terpisah dari hadirat Allah. Memang ironis sekali saudara, semua agama mempercayai adanya, atau paling tidak hampir semua agama mempercayai adanya neraka dan surga. Tetapi fakta dalam kehidupan, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh membenturkan dirinya terhadap kenyataan keadaan masuk neraka tersebut. Ironis saudara. Dan itu nampak dari perilaku hidup. Seakan-akan perilaku hidup tidak berdampak, tidak memiliki akibat di kehidupan di balik kuburnya. Sehingga kita melihat begitu banyak orang yang hidup secara sembarangan, sembrono, semena-mena terhadap sesama, hidup di dalam kejahatan dan dosa. Atau kalau itu kita kenakan bagi diri kita sendiri. Kita tahu ada neraka. Tetapi tidak sungguh-sungguh mau membenturkan hidup kita dengan keberadaan masuk neraka tersebut. Dan hal itulah yang menempatkan kita pada keadaan sekarang ini hidup dengan sembarangan dan hidup dengan sembrono. Firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Pertanyaannya saudara, mengapa orang sudah tahu ada neraka tapi tidak takut sungguh-sungguh masuk neraka itu? Sehingga tidak memperkarakan hal neraka tersebut di dalam hidupnya hari ini. Tadi saya sudah coba kalau itu kita kenakan di dalam diri kita, dan faktanya kita juga pernah menjalani hidup di mana kita tidak sungguh-sungguh memperkarakan keadaan masuk neraka tersebut sehingga kita menjalani hidup dengan sembarangan dan sembrono. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Sudah tahu ada neraka, tetapi kenapa tidak takut menghadapi realita neraka itu yang pastinya setiap orang bisa masuk ke sana kalau berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan hukum, kalau berperilaku menyakiti sesama, merugikan sesama, semena-mena terhadap sesama. Mengapa? Pernahkah saudara berpikir begitu? Saudara, jawabnya adalah karena tidak mengenal kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes saudaraku, ya.
Di dalam Injil Yohanes, kita bisa membaca satu pernyataan Tuhan. Ya. Di ayat yang ketiga, Yohanes 8 maksud saya, ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang mengenal kebenaran itu justru menjadi takut terhadap kekekalan. Ya, ini luar biasa, saudara. Orang yang mengenal kebenaran itu justru menjadi takut terhadap realitas kekekalan di dalam neraka. Tetapi di lain pihak, kebenaran itu membuat seseorang tidak takut menghadapi segala perkara yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, yang menyangkut perkara-perkara fana dunia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, ya, membunuh jiwa dan tubuh dengan membuangnya ke api kekal. Dulu saya tidak menyadari hal itu. Tetapi seiring dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan, Tuhan berikan, kok menjadi takut, menjadi gentar terhadap realitas kekekalan. Jadi orang yang dimerdekakan oleh kebenaran itu ditandai dengan takutnya terhadap realitas terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan kegentaran itu akan semakin besar sampai seseorang akan mempertaruhkan segenap hidupnya demi terhindar dari kekekalan tersebut. Nah, kalau selama ini kan kebanyakan orang mempertaruhkan apa saja demi gelar, pangkat, kedudukan, kekayaan, nama baik, ya, nama yang dijunjung tinggi, popularitas, dan lain sebagainya. Ini berarti orang-orang yang belum merdeka. Kalau sampai orang belum gentar dan takut terhadap realitas kekekalan secara memadai atau secara proporsional, itu ciri dia tidak mengenal kebenaran, saudara. Pasti ia akan menginvestasikan waktunya dengan tidak terbatas untuk hal-hal fana dunia ini. Jadi orang yang tidak mengenal kebenaran, mau dipaksa bagaimana mencari surga, susah. Mau ditakut-takuti bagaimana masuk neraka, susah. Ia tidak bisa takut terhadap neraka. Tahu ada neraka. Neraka itu mengerikan. Tahu neraka itu terpisah dari Allah. Tahu, tapi tidak memiliki kegentaran. Sampai-sampai saudara pasti pernah mendengar ya orang bicara begini. Pokoknya saya tidak takut. Saya tidak mengampuni dia. Atau saya mengambil keputusan ini. Ya. Biar masuk neraka juga, biarin. Wah. Yang ini juga sudah saya dengar masalahnya. Saya lupa kasus apa gitu, saudara. Kasus-kasus apa gitu, saya lupa. Cuman orang bisa berkata, biar masuk neraka. Wah, ngeri kali. Biar masuk neraka. Duh, berani. Nah, capek kan kalau sudah ngadapin orang begitu. Tapi kalau orang mengenal kebenaran, terbalik. Biar miskin, biar terhina, biar tidak punya apa-apa. Biar tidak menikah, biar tidak punya anak. Tidak apa-apa, asal jangan masuk neraka.
Nah, saudara juga begitu. Kenapa saudara tidak mencari surga dengan sungguh-sungguh? Karena Anda kurang mengenal kebenaran. Memang itu harus dipicu oleh diri kita sendiri dulu, saudara. Jadi, kitanya sendiri yang harus memicu diri kita untuk menyadari bahwa hidup ini sementara. Coba disadari dulu, ya. Logikanya digunakan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa gunanya orang beroleh segenap dunia, ya, kalau jiwanya binasa. Apa artinya kita memiliki segala kekayaan? Apa artinya kita memiliki harta yang berlimpah? Tetapi kalau di kekekalan terbuang dari hadirat Allah. Apa artinya? Logika coba dipakai dulu ya saudara. Kalau masih bisa menggunakan logika seperti ini, itu sudah lumayan saudara. Nah, banyak orang tidak pakai logika itu. Percintaan dunia telah membuat seseorang menjadi gelap, menjadi buta. Ya, tidak bisa berpikir secara sehat. Maka dikatakan di Injil Matius pasal yang ke-6 itu, kalau di ayat 19 kan dikatakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di bumi itu ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Logika wajar saja dulu digunakan, ya. Kumpulkan harta di surga, di mana pencuri tidak bisa mencuri, perampok tidak bisa merampoknya, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Ya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Dan Tuhan menyampaikan ini di awal khotbahnya, yaitu ketika ia khotbah di bukit. Untuk orang-orang yang baru, ya, baru mendengar khotbahnya, gunakan logika wajar dulu. Tetapi di ayat berikutnya, Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, banyak orang itu sampai tingkat gelap ini. Dunia itu, saudara, dibawa kepada situasi di mana manusia menjadi gelap. Logikanya sudah rusak. Jadi ada di dalam logika duniawi yang sampai pada titik tidak balik, saudara. Nah, kita bisa melihat perjalanan sejarah dunia. Kalau dalam konteks kita perjalanan sejarah kekristenan, saudara. Di mana kekristenan itu mengalami perubahan-perubahan terus. Seiring dengan perubahan cara berpikir manusia atau seiring dengan paradigma yang terus berubah. Sampai di akhir zaman itu pikiran manusia telah terkondisi menjadi fasik, begitu terlahir, ya sudah mendapatkan cara berpikir dan paradigma yang fasik itu. Begitu bangun, ya, melek artinya setelah dia punya kesadaran pada masa kanak-kanak, ya, dia melihat orang tua, dia melihat kehidupan manusia di sekitarnya. Dia melihat gadget, film-film anak-anak dan lain-lain. Semua diarahkan ke fasikan. Sampai pada logika duniawi yang begitu kuatnya. Sehingga tidak bisa memiliki logika rohani. Tidak mampu lagi memiliki logika rohani. Nah, puji Tuhan, Tuhan masih menyisakan orang-orang yang masih bisa diajak untuk berpikir sehat, normal. Coba dihitung
Hidupnya 70-80 tahun. Seandainya kamu memiliki kekayaan, ya, seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Apa artinya? Coba pikir. Nah, ada orang-orang yang masih disisakan, lalu diarahkan. Nah, di sini dibutuhkan orang-orang yang logika rohaninya sudah kuat, sehingga bisa memberi pengaruh yang kuat, yang menarik orang yang logikanya masih sehat atau masih bisa diperbaiki atau masih bisa balik kepada Tuhan untuk dibawa ke pemikiran yang baik, pemikiran rohani atau logika rohani. Saya ulangi saudara, dunia ini kan mengalami proses, ya, proses perubahan, paradigma. Dan manusia makin dikondisi dengan paradigma fasik. Ya. Kalau di negara-negara yang sudah sangat sekuler, duniawi, itu melek mata juga sudah duniawi semua. Kanan, kiri, depan, belakang, duniawi semua, saudara. Ya. Bersyukur kalau kita ada di Indonesia yang sila pertamanya masih ketuhanan. Jadi melek masih diajar, ada Tuhan loh, ada neraka surga loh. Coba kalau di negara barat, melek, manusia itu sebenarnya dari monyet. Tidak ada yang menciptakan. Surga neraka itu hanya mitos. Udah, dari kecil dicekoi pikiran itu, habis saudara. Memang masih menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme, tapi Allah sudah tereliminir, ya. Tereliminir, terbuang, terpisahkan. Makanya kalau khotbah seperti ini di dunia barat, wah, pasti kita dianggap lagi cari uang atau mau mengindoktrinasi sesat orang-orang, saudara. Dengan suasana liberalisme yang tidak terkendali, wah rusak saudaraku. Nah, bersyukur kita masih di negara ini, negara yang bertuhan. Memang harus diakui di negara-negara yang bertuhan ada kelompok-kelompok yang radikalisme, membela Tuhannya secara berlebihan atau secara ekstrim, sampai tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang begitu, tapi tentu tidak banyak. Nah, kita bersyukur kita masih ada di satu negara di mana Tuhan masih dipercayai. Sebenarnya di sini kekristenan juga masih mendapat tempat dalam kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia, di timur. Kalau orang-orang Kristen di barat, ya namanya saja Kristen. Nama dirinya juga, proper name-nya juga Kristen. Mark, Matthew, Andrew. Tapi tidak mengenal siapa itu Matthew. Ada itu di dalam Bible katanya. Logika mereka sangat duniawi dan sampai titik tertentu tidak bisa dibawa mengenal Tuhan. Nah, saudara yang belum pernah melihat suasana barat, belum pernah bertemu orang-orang barat khususnya, tidak pernah bersentuhan, mungkin tidak bisa menghayati hal ini. Saya bisa, saya mengerti bagaimana suasana barat yang nyaman, dunia yang nikmat untuk dijalani, dinikmati. Tuhan nggak dibutuhkan. Tentu beberapa tahun lampau atau beberapa belas tahun yang lampau, wah suasananya masih benar-benar seperti surga, saudara. Orang tidak membutuhkan Tuhan lagi. Padahal Eropa itu pusat sending. Orang-orang Eropa, orang-orang Asia ini bisa mendengar Injil juga pada umumnya datang dari Eropa. Tapi justru di Eropa gereja-gereja menjadi sepi hari ini. Karena perubahan paradigma tadi.
Dan ironisnya gereja tidak mencegah, tidak bisa membendung. Nah, ketika kekristenan di Indonesia kemudian juga mendapat sending dari Amerika, khususnya Gereja Alian Karismatik atau Pentakosta, keberagamaan masih terpelihara. Tetapi suasana dunia yang sudah begitu fasik dengan paradigma berpikir yang duniawi itu, bisa membuat orang-orang Kristen itu Kristen duniawi. Kristen tapi logika duniawi. Kristen tidak berlogika rohani, saudara. Maka tidak heran Kristen tapi tidak takut kekekalan. Kristen bicara tentang surga juga tapi tidak takut kekekalan. Nah, untuk memoles keadaan itu para teolog memiliki pengajaran-pengajaran yang sebenarnya miskin dalam implikasi. Tetapi kelihatannya kokoh dalam sistematika dogmatika. Misalnya percaya Yesus selamat. Jadi percaya saja bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Sudah percaya kamu selamat. Dengan keyakinan ini mereka masih bisa berkompromi dengan dunia. Dengan doktrin itu mereka masih bisa memiliki logika duniawi. Tetapi kalau pengajaran yang benar melalui Truth ID atau melalui Gereja Suara Kebenaran Injil, ya maaf ya, melalui Gereja Suara Kebenaran Injil, ya, GSKI, di gereja saudara masing-masing yang digembalakan oleh gembala-gembala saudara masing-masing, pasti diajarkan bahwa percaya itu tindakan. Kalau Abraham percaya kepada Elohim Yahweh, Abraham harus taat apapun yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh. Kalau Kristen, jika kita percaya Yesus, kita harus hidup seperti Dia hidup. Tidak akan memberi ruangan untuk bisa kompromi dengan dunia. Sebab Yesus tidak kompromi dengan dunia ini. Makanya GSKI itu adalah gereja yang mengembalikan Injil pada tempatnya. Yaitu bagaimana orang-orang Kristen hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai ketua sinode saya, sebagai yang dianggap bapak rohani oleh beberapa pendeta-pendeta GSKI, saya harus terlebih dahulu menjadi pionirnya, menjadi teladannya bagaimana model kehidupan Yesus yang dijalani hari ini. Oh, itu berat sekali, saudara. Saya tahu itu berat sekali. Saya sering berkata, itu hal yang tidak bisa kulakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, minta Tuhan tolong. Maka saya harus bisa berkata, ikuti teladanku. Nah, pendeta-pendeta GSKI juga harus bisa berkata kepada jemaat yang dilayani, ikutilah teladanku, bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran, khotbah-khotbah, doktrin-doktrin, begono begini, begitu. Nah, itu mah gampang. Percaya Yesus selamat dan bla 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 bla. Jangan banyak teori. Hidup kita apakah memancarkan kehidupan Yesus? Nah, makanya harus belajar kebenaran. Dan tentu saja karena saya adalah founder dari GSKI ini, saya harus didengar. Khotbah saya harus didengar. Saudara harus tetap setia di gereja Suara Kebenaran Injil di mana saudara digembalakan oleh gembala-gembala saudara. Tapi saudara harus ikuti terus apa yang saya khotbahkan. Supaya saudara mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan saudara. Ingat, semakin mengenal kebenaran dimerdekakan dan orang merdeka itu cirinya takut terhadap fakta kekekalan. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal khotbah ini. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan membuangnya ke dalam neraka. Membuang tubuh dan jiwa ke dalam neraka mengerikan sekali, saudaraku. Yang akhirnya dari
dari takut yang benar tersebut, yang akhirnya dan akhirnya dari takut yang benar itu kita membangun kekudusan, kesucian. Jadi percaya kita bukan hanya di dalam pikiran, tetapi percaya kita di dalam tindakan. Di dalam tindakan itulah kita bisa makin, bukan saja percaya kita masuk surga, tahu, kita akan tahu betapa singkatnya hari umur hidup manusia, ya. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru, sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Semua insan berulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku, sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidup. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini nanti, ya. Saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan hanya berdasarkan Alkitab. Alkitab jelas mengatakan, tapi berdasarkan juga apa yang saya alami. Saya makin takut, saudara, terhadap kekekalan itu. Ya, sehingga kalau saya melakukan sesuatu, saya mulai melirik begini. Kira-kira Tuhan senang tidak saya lakukan hal ini? Dulu tidak. Saya punya argumentasi untuk mengatakan ini salah atau benar. Semua saya dasarkan di pikiran ini. Tetapi suatu hari saya akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Saya tidak akan berhadapan dengan nilai-nilai yang saya pahami, dogmatika yang saya pahami, pengajaran yang saya pahami, ukuran-ukuran yang saya pahami. Tapi saya akan berhadapan dengan Allah yang berperasaan. Jadi saya mulai mencurigai perasaan saya. Jangan-jangan salah.
Saya mencurigai doktrin-doktrin yang saya pahami, jangan-jangan keliru. Kalau doktrin itu hanya membuat saya bisa beradu argumentasi, wah, aku bisa sesat ini. Tetapi apa yang saya pahami ini harus sesuai dengan perasaan Tuhan. Nah, mengapa sampai berpikir begitu, saudara? Nah, karena saya mulai mengenal kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan, saudara. Makin tidak takut dianggap sesat, terserah. Tidak punya harta, enggak apa-apa. Enggak punya pengikut, tidak masalah. Enggak usah ikut saya. Tidak terhormat, apalagi itu kehormatan. Enggak masalah. Asal jangan sampai aku tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai aku tidak berkenan di hadapan Allah. Makin takut terhadap kekekalan, saudaraku. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kan orang mudah meninggal dunia, saudara. Dengan usia saya yang 60 tahun lebih ini juga rawan, saudara. Dengan masa lalu di mana saya makan juga tidak etis. Baru tahun-tahun belakangan ini saya membenahi pola hidup dan pola makan saya. Tetapi kan sudah direkam oleh tubuh kita ini. Umur biologi saya tentu tidak terlalu baik dibandingkan umur kronologi saya. Usia 61, tapi bisa-bisa umur biologi saya 65, bisa. Ya mudah-mudahan di bawah 61 sih. Tapi bagaimanapun dengan usia 61 saya rawan. Nah, kalau sudah makin mengenal Tuhan, kita bukan takut masuk neraka. Karena sudah pasti kita tidak masuk neraka. Tapi takutnya nanti kita belum memuaskan Dia. Nah, itu dia. Jadi Anda harus berpikir logis dulu, hidup ini singkat. Ya, logis dulu. Apa artinya memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Ya. Kalau Anda tidak berpikir logis ini, udah. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau mata sudah gelap, Anda lihat orang-orang. Tahu ada neraka, enggak takut masuk neraka. Sembarangan bicara, sembarangan memperlakukan orang lain. Seakan-akan tidak ada perhitungan itu. Tahu padahal akan ada perhitungan. Tapi tidak sanggup menghayati kebenaran itu yang terperagakan di dalam hidup. Tidak sanggup, saudaraku. Aduh, saudara. Coba ingat, yuk. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Ya. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan waktu, sekejap kan tragis, hanya 70 tahun. Singkat loh. Demikian firman Tuhan. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan.
Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Jadi kita itu, saudaraku, ya, sejak masih hidup ini kita seperti, ya bukan membujuk-bujuk ya, mirip begitu. Tuhan, buat aku tidak bercela, tolonglah aku, buat aku berkenan di hadapan-Mu. Dulu kita tidak pernah mikir begitu karena kita punya berbagai argumentasi teologis di sini. Tapi sekarang kita berhadapan dengan perasaan Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa dibahasakan kepada para teolog yang pinter-pinter itu atau merasa pinter-pinter itu, tapi tidak bersentuhan dengan Tuhan dan tidak menghayati perasaannya. Kita harus menanggalkan semua perasaan ngerti, perasaan pinter itu. Harus memperhatikan perasaannya. Nah, saudaraku sekalian, baru di Matius 6 tadi ayat yang ke-21 ya. Kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Orang yang merdeka karena kebenaran sudah tidak makin merasa tidak memiliki apa-apa di bumi ini. Maka tidak heran kalau dia bisa meninggalkan percintaan dunia, saudaraku. Ngerti kan sekarang kenapa orang gak takut masuk neraka? Kenapa orang lebih membela kepentingan demi uang 1-2 juta, demi uang, demi harta, dia bisa injak-injak orang, dia semena-mena pada orang. Padahal itu dia harus bayar di kekekalan, itu kekal, neraka kekal. Nggak takut, bodoh banget saudaraku. Nah kita ini bodoh begitu dulu. Sekarang jangan bodoh lagi dong saudaraku ya. Kita harus sadar dong, dan saya mengajak bahwa Gereja Suara Kebenaran Injil itu hanya mempersiapkan orang berkemas-kemas pulang ke surga. Jadi kalau tidak suka dengan proyeksi, orientasi dan arah pelayanan seperti ya silakan Anda cari gereja lain. Pokoknya proyeksinya, pilarnya harus hidup tidak bercela seperti Yesus, maka setiap pendeta-pendetanya harus jadi contoh model Yesus itu bagaimana kalau hidup di zaman sekarang. Fokusnya langit baru bumi baru, ya tidak matre, tidak pelit, memperhatikan pekerjaan Tuhan tanpa hitungan, betul nggak? Lalu kerja keras bertanggung jawab, yang semua itu bukan untuk demi nama baik, ambisi dan lain-lain, bukan, tetapi demi kepentingan kerajaan Allah. Ya ingat ya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Ingat itu saudara. Setiap insan berpulang masuk keabadian, itu kekal. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Bapa ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mungkin Anda berpikir, kenapa ya aku nggak takut masuk neraka ya? Kok aku berpikir seakan-akan tuh mati masih jauh. Padahal setiap saat bisa mati. Karena Anda tidak mengenal kebenaran. Anda tidak takut terhadap realitas kekekalan. Mau dipaksa bagaimana takut terhadap kekekalan, tidak bisa takut. Kenapa? Karena engkau sudah terikat dengan logika duniawimu. Seakan-akan engkau tidak pernah mati. Ayo, kita sudah punya positioning, kita sudah punya tempat, kita sudah punya pilihan, kita punya keputusan untuk memilih berkemas-kemas. Inilah GSKI. Inilah Gereja Suara Kebenaran Injil. Jangan kita rubah yang lain. Ya, saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, diubahkan oleh Tuhan.
betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap kita berpulang masa keabadian, tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Mari kita pandang Tuhan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Biar kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, kita belajar untuk memperagakannya lewat tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu lebih penting. Bapak Ibu Saudara kekasih yang berada di rumah, pada kesempatan ini jika Bapak Ibu terbeban dalam pelayanan kegiatan dari GSKI Gajah Mada, Bapak Ibu bisa mengembalikan persembahan kasih yang tertera di layar ini. Biar Bapak Ibu bisa terlibat dalam kegiatan gereja untuk operasional khususnya dari GSKI Gajah Mada. Dan saya sebagai hamba Tuhan percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dimanapun, apapun yang Bapak Ibu lakukan. Dan akhirnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk berhikmat Tuhan dalam keadaan sulit saat ini. Biar kebenaran firman Tuhan tergores dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Untuk kami belajar lebih mencintai Tuhan. Karena kami percaya kalau kami menghidupkan kebenaran firman Tuhan, bukti kami mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan kami. Tuhan menyertai kami. Biar apa yang kami lakukan, kami perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk Bapak Ibu jemaat yang setia di GSKI Gajah Mada. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangganya. Dalam studinya Tuhan berkati. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi jemaat Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah, angkatlah tangan kita dan terimalah berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita dikala kita susah. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan telah menerima berkat ini berkata, amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.